Kamu siap latihan otak lagi? Saya punya beberapa teka-teki seru untukmu dan kamu punya 10 detik untuk menjawabnya. Kalau butuh waktu lebih, silakan pause videonya ya. Baik, ini dia. Untuk pemanasan, mari kita mulai dari yang mudah. Di sudut, saya ada 2. Di rumah, saya ada 1. Kamu tidak akan menemukan saya di kamar, tapi bisa menemukan saya di penampungan. Bisa tebak siapa saya? Waktumu habis. Saya adalah huruf U. Di suatu sore indah, Steve dan Harry makan pizza bersama. Begitu selesai, pelayan membawakan struknya. Steve tidak membayar, Harry juga tidak. Namun mereka bisa keluar dari restoran dengan santai. Kok bisa? Indah, yang baik hati dan tidak sombong, sedang mentraktir teman-temannya. Ada 5 jeruk di keranjang. Kamu punya 5 teman dan semuanya sedang ingin vitamin C. Kamu memberi mereka masing-masing 1 jeruk, tapi masih tersisa 1 di keranjang. Bagaimana mungkin? Kamu memberi salah satu temanmu jeruk beserta keranjangnya. Kamu pasti benar-benar menyayangi temanmu. Sam sedang membersihkan jendela di lantai 36 perkantoran. Tiba-tiba listriknya padam sehingga alatnya tidak bisa bergerak naik atau turun. Bagaimana dia bisa turun tanpa harus menunggu? Siapa bilang Sam membersihkan jendela luar? Dia tinggal turun tangga saja untuk keluar dari gedung. Kamu mengemudi di jalan dan melihat 3 pintu di depanmu. Yang pertama tertulis coklat tanpa batas, yang kedua uang tanpa batas, dan yang ketiga pizza tanpa batas. Pintu mana yang kamu buka lebih dulu? Manapun pilihanmu, yang kamu buka pertama haruslah pintu mobilmu. Mari main teka-teki kata bahasa Inggris. Ini adalah kata 7 huruf yang ada dalam kategori makanan. Kalau huruf-hurufnya disusun ulang, satu-satunya kata yang bisa dihasilkan akan membantu rasa sakitmu. Jika 2 huruf dihilangkan, hasilnya akan mengubah apapun menjadi rongsokan. Jika 3 huruf dihilangkan, hasilnya akan berarti bijak. Jika 4 dihilangkan, kamu mendapatkan kata pengukur waktu. Apa kata ini? Kamu bisa mengukur waktu dengan age alias usia. Sage adalah kata lain untuk kebijaksanaan. Usage bisa membuat barang menjadi usang. Assuage bisa meredakan rasa sakit. Dan kata ini adalah sausage alias sosis. Saya punya kombinasi huruf yang aneh. S, D, T, E, L, E. Saya kurang paham maksudnya. Tapi apa kamu bisa tahu apa artinya dan apa lanjutannya? Ini adalah urutan huruf awal angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, kamu bisa melanjutkannya dengan T, D, S, S, dan seterusnya. Nick punya 2 teman yang ingin dia ajak ke bioskop, tapi tidak ingin terlalu boros. Mana yang lebih murah? Mengajak 1 teman ke bioskop 2 kali atau 2 teman sekaligus? Jika Nick yang membayar, lebih baik dia pergi sekali, tapi dengan 2 teman. Kalau tidak, dia harus membayar untuk sendiri 2 kali dan membeli total 4 tiket, bukan 3. Atau dia bisa menunggu sampai filmnya keluar di Netflix. Jill sesumber. Katanya dia bisa memprediksi skor pertandingan apapun sebelum pertandingannya dimulai. Awalnya tidak ada yang mempercayai ucapannya. Tapi saat menonton pertandingan bersama, ternyata Jill jujur.
Bagaimana Jill bisa melakukannya? Kalau menurutmu Jill adalah peramal, kamu salah. Dia tahu sebelum dimulai, skor pertandingan apapun adalah 0-0. Seorang pria memutuskan untuk membangun rumah yang keempat sisinya menghadap ke selatan. Dia pindah ke sana dan melihat beruang di luar jendela. Apa warna beruang itu? Jawabannya adalah putih. Satu-satunya tempat di mana kamu bisa punya rumah dengan semua sisi menghadap ke selatan adalah di kutub utara. Saatnya teka-teki misteri bahasa Inggris. What can make one disappear by adding to it? Bisa tebak? Jawabannya, G bisa membuat one menghilang karena menjadi gone. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, saya bisa lihat kalau kamu sudah siap untuk tantangan lebih sulit. Mari lanjut ke level berikutnya. Sally sedang berwisata dan bertemu pria asing yang belum pernah dia temui. Sally belum pernah mendengar soal pria itu, tapi Sally segera tahu siapa dia. Dan orang ini bukan artis atau semacamnya. Bagaimana Sally tahu siapa pria itu? Dia adalah salah satu adik kembar temannya. Mereka memang mirip, tapi tinggal di kota yang berbeda, sehingga Sally tidak pernah bertemu dengan pria itu, tapi mengetahui keberadaannya. Pangeran tampan sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan tambatan hatinya dari sang naga. Di akhir musim panas, dia bertemu seorang penyihir di jalan. Penyihir itu menawarkan bantuan kepadanya dengan syarat pangeran harus memenuhi satu permintaannya. Pangeran menolak, dan si penyihir bilang pangeran tidak akan pernah bertemu tambatan hatinya karena sungai air mata di depan takkan bisa pangeran lewati tanpa bantuannya. Namun 100 hari kemudian, pangeran berhasil menyeberanginya tanpa masalah. Bagaimana bisa? Pangeran tampan bertemu si penyihir pada akhir Agustus. Jadi, 100 hari kemudian, sungai itu membeku dan dia cuma perlu berjalan melintasinya. Yap, sungai air mata juga tetap membeku di musim dingin. Seorang turis menginap di kamar di hotel selama perjalanan bisnisnya. Di malam hari, dia ingin tidur tapi tidak bisa. Setelah itu, dia menelepon seseorang, tidak mengatakan apa-apa, lalu tertidur. Siapa yang dia telepon dan kenapa? Turis itu menelepon temannya di sebelah yang mendengkur keras. Dering teleponnya cukup untuk membangunkannya, sehingga si turis tidak perlu mengatakan apa-apa, dengkurannya berhenti dan turis itu bisa tidur. Jake menelepon istrinya dan bilang dia akan pulang pukul 8. Dia sampai di pintu rumahnya pukul 8:05. Sang istri sangat marah dan bilang dia akan menuntut cerai kalau itu terulang lagi. Jawabannya sederhana. Ada 2 pukul 8 dalam sehari. Jake berjanji akan pulang pukul 8 malam, tapi malah baru pulang pukul 8:05 pagi keesokan harinya. Tidak heran kalau istrinya semarah itu. Kamu sedang main pingpong dengan teman-temanmu, lalu bola terakhir jatuh ke pipa logam sempit yang dikelilingi oleh beton dan berada di bawah tanah. Kamu punya beberapa pilihan alat untuk mengeluarkan bola. Ada tongsis, sendok, dan gergaji. Apa yang akan kamu lakukan? Meski sepertinya bisa, alat-alat ini tidak akan membantumu. Nah, kamu cuma perlu menuang air ke pipa dan bolanya akan mengambang ke permukaan. Seorang pria terjebak di kamar yang gelap dan seram. Ada 2 pintu alias 2 jalan keluar. Dia bisa mengintip melalui pintu pertama. Ada ruangan yang terbuat dari kaca pembesar di sana.
Dan karena ruangan itu diterangi matahari, siapapun yang masuk pasti akan kesulitan melewati api. Di ruangan kedua ada harimau lapar. Kemana dia harus pergi untuk kabur dengan selamat? Pria itu harus menunggu sampai malam hari dan mataharinya terbenam. Lalu ruang pertama akan aman dilewati. Adik saya 600 kali lebih muda dibanding beberapa kerabat kami. Tidak ada yang percaya, tapi itu benar. Apa kamu bisa mencari tahu kalau saya memang jujur dalam 10 detik? Yap, saya tidak bohong. Adik saya baru berumur 1 bulan dan nenek saya berumur 50 tahun. Jadi secara matematis ucapan saya benar. Ada 2 kota yang terpisahkan sungai. Di salah satu kota, semua warganya selalu berkata jujur. Sementara di kota satunya, semua warganya selalu berbohong. Mereka suka saling mengunjungi. Apa kamu bisa mencari tahu di kota mana kamu berada dengan mengajukan satu pertanyaan ke orang manapun? Waktumu habis. Yap, tentu bisa. Untuk mencari tahu, kamu harus bertanya, apa kamu tamu di sini? Kalau orang itu berkata, ya, kamu berada di kota pembohong. Kalau mereka berkata, bukan, kamu berada di kota tempat orang jujur tinggal. 2 ayah dan 2 putra memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama dengan memancing. Masing-masing dari mereka cuma menangkap 1 ikan. Saat mereka sampai di rumah, mereka cuma membawa 3 ikan. Tak ada satupun ikan yang jatuh di jalan. Jadi, kenapa cuma 3? Saya tidak bilang kalau mereka berempat. Ketiga orang ini adalah seorang kakek, putranya, dan cucunya. Nona Jones sedang membuat selai aprikot. Dia mengikuti instruksi, tapi tidak fokus. Semua aprikot sudah masuk ke panci dan dia mengaduknya. Lalu dia sadar dia harus menghitungnya sebelum mengaduknya untuk mengetahui berapa banyak gula yang harus ditambahkan. Apa pada akhirnya dia berhasil membuat selai yang enak? Keluarganya beruntung, dia berhasil. Nona Jones cuma perlu menghitung sisa bijinya untuk mengetahui jumlah aprikot di panci. Seorang pria sedang mengendarai truk besar dengan lampu depan mati. Tidak ada bulan untuk menerangi jalannya. Seekor anjing berlari di jalan tepat di depan truknya. Bagaimana si sopir bisa melihat anjing itu dan mengerem truknya agar tidak menabrak? Jangan terkecoh ya. Saya tidak bilang di sana gelap. Kejadian ini terjadi di siang hari yang cerah sehingga si sopir tidak membutuhkan lampu depan atau bulan untuk melihat anjing lucu di depannya. Seorang kakek tua punya 3 anak. Saat tiba saatnya untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pewarisnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin menyerahkan harta ini kepada anak yang bisa memakainya dengan bijak. Lalu, dia memberi masing-masing anaknya beberapa koin dan menyuruh mereka kembali dengan sesuatu yang bisa memenuhi seluruh ruangan. Sang kakak pertama membeli jerami, tapi lantainya saja tidak bisa tertutup semua. Sang anak tengah membeli batu bata, tapi jumlahnya tidak cukup. Sementara si bungsu ternyata yang paling pintar. Apa yang dia beli? Si bungsu yang pintar membeli lilin dan sekotak korek api. Cahayanya pun langsung memenuhi ruangan. Jika jarak ke Amerika 1.800 km, ke Jepang 1.400 km, ke Selandia Baru 3.000 km, dan ke Brazil 1.400 km, berapa jarak ke Maroko? Semoga 10 detik cukup bagimu untuk menyelesaikan misteri geografi ini.
Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan geografi, melainkan cuma matematika. Maroko berjarak 1.500 km karena tiap huruf vokal di nama negara tujuan bernilai 300 km. Sementara huruf konsonan bernilai 200 km. Kamu berhasil memecahkan semua teka-teki di 2 level pertama. Selamat, tapi kini saatnya untuk level 3. Mari kita lihat apa kamu berhasil juga. Di level ini, saya akan memberimu 15 detik untuk tiap teka-teki. Dokter membuatkan resep obat untuk kakekmu. Dia punya 4 pil. 2 akan meringankan sakit punggungnya dan 2 lainnya untuk sakit kepala. Masalahnya, kakekmu mencampur aduk semua pil tadi dan semua pilnya terlihat dan berbau sama. Dia harus minum 1 obat sakit punggung dan 1 obat sakit kepala saat ini. Apa kamu bisa membantunya meminum obat yang tepat? 15 detikmu dimulai sekarang. Mustahil membedakan pil yang satu dengan yang lain. Jadi satu-satunya pilihanmu adalah membelah semua menjadi 2 dan meminta kakekmu meminum setengah masing-masing pil. Seorang aktor terkenal menggugat seorang paparazi yang terlalu ikut campur ke dalam kehidupan pribadinya. Saat hari pengadilan tiba, ternyata kedua pengacaranya saling kenal. Bukan cuma itu, salah satunya adalah ayah dari putra pengacara yang lain. Bagaimana bisa? Sang istri sedang melawan mantan suami sekaligus ayah putranya di pengadilan. Dan sang istri baru menikah lagi. Jam berdentang 6 kali pada pukul 6. Dentangan pertama dan terakhir punya jarak 30 detik. Bisakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berdentang 12 kali saat tengah malam? Waktunya habis. Apa jawabanmu 60 detik? Coba hitung lagi. Jawaban yang tepat adalah 66 detik. Ada 5 interval antara 6 dentangan pada pukul 6. Jika 30 dibagi 5, maka hasilnya tiap interval antara 2 dentangan berdurasi 6 detik. Maka di tengah malam akan ada 11 interval, sehingga akan dibutuhkan 66 detik untuk berdentang 12 kali. Seorang pria berdiri sendirian di atas sebuah gunung. Dia kedinginan dan cuma memegang korek api. Apa kamu bisa menebak kenapa dia bisa ada di sana? Sebelumnya, dia terbang naik balon udara bersama temannya. Saat melihat gunung yang tidak bisa mereka lewati, mereka melepas jaket agar balon lebih ringan dan naik. Tapi rencana itu gagal, jadi mereka mematahkan 2 korek dan memilihnya. Orang yang mendapat korek terpendek harus melompat turun, sementara yang lain terbang menjauh. Mike bilang ke semua orang bahwa dia unik. 2 hari lalu, umurnya baru 17 tahun. Tahun depan umurnya sudah 20 tahun. Kok bisa ya? Mike lahir pada tanggal 31 Desember. Jadi, kalau hari ini adalah 1 Januari, 2 hari lalu umurnya masih 17 tahun. Besoknya dia berumur 18 tahun. Dan akan berumur 19 di hari terakhir tahun ini, dan tahun depan sudah berumur 20 tahun. Jutaan wisatawan di seluruh dunia bermimpi mengunjungi Menara Eiffel. Namun, Guy de Maupassant membencinya. Setiap hari, dia makan siang di suatu tempat di Paris di mana Menara Eiffel tidak kelihatan. Tempat apa itu?
Waktumu habis. Apa kamu siap? Dia makan di restoran yang terletak di dasar menara dan tidak bisa melihat menara dari sana. Brad sedang duduk di kedai kopi dan menemukan seekor lalat di minumannya. Dia meminta pelayan untuk membawakan yang baru. Setelah menerima cangkir baru dan menyeruputnya, dia marah. Brad tahu itu adalah kopi yang sama yang dia punya sejak awal. Bagaimana Brad tahu dia minum kopi yang sama? Sebenarnya, untuk mengetahuinya, kamu tidak perlu menjadi ahli kopi. Kopi kedua itu sudah manis. Sementara, Brad memasukkan gula ke cangkir pertamanya sebelum menemukan lalat. Ada 3 sakelar di basement. Masing-masing sakelar terhubung ke salah satu dari 3 bola lampu di loteng. Kamu bisa menghidupkan dan mematikan sakelar, lalu membiarkannya dalam posisi apapun. Bagaimana kamu bisa tahu sakelar mana yang menyalakan tiap bola lampu kalau kamu cuma diizinkan naik 1 kali? "15 detikmu habis." Pertama, kamu harus menyalakan bohlam pertama beberapa menit. Bohlam itu akan hangat. Lalu kamu harus mematikannya, menyalakan yang lain, pergi ke loteng, menyentuhnya, dan mencari yang hangat yang sebelumnya kamu nyalakan. Lalu kamu bisa tahu masing-masing sakelar terhubung ke bohlam yang mana. Suatu hari, seorang filsuf lupa mengatur jarum jam kuno besarnya di dinding. Jelas tidak ada komputer, ponsel, radio, ataupun TV saat itu. Dia pergi ke rumah temannya dengan berjalan kaki di jalanan sepi, menginap di sana, lalu kembali ke rumah. Lalu dia tahu persis harus mengatur jarum jamnya di angka berapa. Bagaimana perjalanan tadi membantu dia mengetahui waktu? Saya tidak akan memberitahu jawaban untuk yang ini. Diskusikan pendapatmu di kolom komentar ya. Rumah Stacy dan Sarah terpisah berkilo-kilometer dan mereka sering bertukar kado lewat surat. Kali ini Stacy punya hadiah spesial untuk Sarah, yaitu kalung emas dengan inisial nama mereka, dan Stacy tidak ingin kalung itu hilang atau dicuri. Stacy punya seperangkat gembok, jadi dia bisa mengamankan kotak kadonya dengan mudah. Masalahnya, Sarah tidak punya kunci untuk gembok itu. Dia punya seperangkat gembok dengan kunci yang tidak dimiliki Stacy. Yang jelas, Stacy tidak mungkin mengirim kotak bergembok bersama kuncinya. Apa mereka bisa mengirimkan kalung itu dengan aman? Tidak mudah memang, tapi mereka menemukan cara untuk melakukannya. Stacy memasukkan kalung itu ke kotak, menggemboknya, lalu mengirimkannya ke Sarah. Sarah cuma perlu menambahkan gembok miliknya ke kotak itu begitu menerimanya, lalu mengirimkannya kembali ke Stacy. Saat menerimanya, Stacy melepas gembok miliknya dan mengirimkannya kembali ke Sarah. Dengan begini, Sarah punya kunci untuk gemboknya sendiri dan bisa membuka kotak kadonya. Sekian! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.